Jadi dalam ilmu hisab yang bisa menyelamatkan manusia selain sholat. Ya, itu dari ya seperti yang selebes. Oh iya, terima kasih banyak. Jadi yang pertama tadi sebagaimana sabda Rasulullah, ada beberapa hadis yang senada yang sama dengan yang disampaikan tadi, bahwa di hari kemudian nanti itu yang pertama sekali dihisab di kemudian awwalu ma yuhasibu bihil abdu yaumil qiyamah as-salah. Inilah modal yang pertama yang utama yang harus kita mantapkan, perbaiki dalam kehidupan kita ini adalah salat. Tentunya dalam hal ini yang diutamakan pertama dulu adalah salat wajib, ya 5 waktu itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua tentu salat sunnah juga termasuk, ya, karena salah satu peranan utama salat sunnah itu adalah menambal natipangi nareko angka sempaja perluta kurang. Jadi malah ada sana itu peranan yang namanya ibadah sunat itu. Mereka tuh biasa maka ada paja ini mas paja sunat mo. Paja ini mah tarawih sunat mo. Paja ini mas paja witri sunat mo. Betul. Tapi intinya itu sepaja sunat ni kan bisa ngikong ka para lu yang kasabbo, katip sapi ang kasal dia na suku tidak sempurna. Maka dalam hadis sahih itu dinyatakan fungsi salat sunnah itu adalah napasuku nareko kebetulan ni angka perlu dena suku. Yang kedua tentu nareko suku perlu dia na wala ero sunnah mancaji wina tambai wisi derajat tar sisi na Allah taala, termasuk memudahkan di domal hisab, lebih-lebih derajat kita nanti di surga pengelatan dan pinri pengelat taala dengan bantuan ibadah sunat itu, ya. Petunjuk tapi sangat penting, ya. Ada satu hadis yang panjang disampaikan oleh Rasulullah dalam ini riwayat dalam kitabnya Imam Muslim, ya. Nareko angka tahu umat salat atau matapa maka sini para lumna 5 waktuna. Napaka sing itu pi sunnah nah. Sunat makanya mana sunat nah. Suku degala nala kuramalangi tarawih na nalatoni tahajud na makasitoni witri na masa paja toba masa pajang istihara masa paja tasbih ilei naala ni sampaja suruk na angkatopa sampaja duhana degala nala akan na po nabi pasala unro hibaan na tau bahasa na yero maka day nabita dalam diskusi matan na pungalataala na paki makita docilin na pungalataala na paki maringkalinga timun na pungalataala na paki mabicara betuan na to mapakwe itu selalu bersama dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jok atau malabbi atau selalu didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pertama tentu yang paling utama adalah perbaikilah salat 5 waktu kita. Yang kedua tentu yomal hisab itu sini na malak lainnya semua dihitung. Oh di mana nah sabar itu salama gara-gara malak lain maka sini letik ku salatnya, letik silo ku puasana, bagaimana puasanya. Puasa perlu namaga. Tanaba perlu musuna maka sito Senin Kamis misalnya. Itu juga peranang puasa sunnah itu kung ka perlu nanti dingin na natipan na kung dia na makasingero puasa paraluta. Ya. Bagaimana zakatnya, bagaimana sedekahnya, bagaimana infaknya. Ya. Kemudian bagaimana haji umrahnya kalau kota wajib ini. Semua amal ibadah itu akan memudahkan kita nanti dalam waktu tanah hisab diperhitungkan di hari kemudian. Nah, jadi tapi yang jelas yang pertama dulu salat disusul dengan berbagai macam ibadah yang lain termasuk yang wajib, yang fardu. Ya, jadi intinya semua amal semua kewajiban kita. Semua kewajiban harus kita laksanakan dengan baik. Itu tadi salah satu resep supaya timbangan amal kita berat. Salah satunya adalah bagaimana kita melaksanakan segala kewajiban yang keparalui sudah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian penjelasan dari Guru Ta bagaimana Pian Slebes. Semoga dapat mengerti dari uraian Guru Ta tadi. Kemudian pemirsa jangan beranjak karena setelah ini kita akan mengadakan nanti kuis.
Dari Ahmad Taufik, Sebatik. Halo Ahmad Taufik dari Sebatik Timur, Kalimantan Utara. Tabe Pak Ustaz, izin bertanya, benarkah manusia masuk surga atau neraka adalah salah satu dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi ini memang jadi polemik Pak Ustaz, karena Iya, iya. biasanya yang masuk surga itu sudah jadi takdir. Jadi mohon pencerahannya menurut Oh, dari iya, iya. Ahmad Taufik. Kenapa hukum ini pengetar? Ya. Ya, Iya, iya, kan iya, biasa iya. begitu, maka ya sudah takdirnya yang begitu. Iya. Ada yang berpendapat memang seperti itu. Ya. Iya, iya. Barangkali Ya. begini, yang pertama yang kita ketahui bahwa pertama surga harus kita yakini dulu birahmatillah wa birida Allah. Pertama surga nasabari pamasya Allah Ta'ala. Di nawat ding ipau dengan sombong bahwa mereka tama surga nasaba amalaku. Itu yang pertama. Terutama surga hampir kita makan di kurta, terutama surga pamasya Allah Ta'ala. Ya, ada satu riwayat itu yang kasih di tahu masalah betalak dan beribadah dalam dia tidur dia bermimpi katulu-tulu kamat ini noh dihisap nih, oh ternyata beliau ipatami surga na sabak pamasin ng Allah Ta'ala. Nah, dalam mimpinya itu dia protes malaikat, dia melo tama surga ke pamasin ng Allah Ta'ala, melo ka tama surga na sabak amalaku itaku na jaya mga sampaja sunna perlu sunna mapuasa dia jaga kan. Menurut riwayat itu, ia nung resuju ia riwayat si dia tahu saleh batu nung resuju mak galampung untuk batin nama sempajang penting beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ni teh karo dalam mimpinya itu kumak itu paling tarik ni jolo timbang. Kita ditimbangi amalak ta 40 tahun si bawa nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Suali betumatan itimbang si bawa amalak na 40 tahun lebih berat nikmat Allah yang matanya sebelah dibanding dengan ibadahnya 40 tahun. Jadi maka ni mereka kumak itu paling dena gan amalakmu pakai tamu surga. Tamu no peranaka. Sabab matong amalakmu. Iya. Jadi yang pertama kita tahu bahwa pertama surga pamasena pun Allah Ta'ala. Ya. Ya, Bukan jadi pertama takdir. itu kita harus bilang pertama surga na sabab pamasena pun Allah Ta'ala. Jadi bagaimana meraih pamasina pengelata? Untuk meraih rahmat Allah, itulah perlu meningkatkan ibadah. agak kiat-kiat dan resepnya untuk meraih rahmat Allah. Tentu dengan ibadah. Ibadah. Ya. Ya, tentu Menghindari menghindari dosa. ya, Ya. larangannya. Dalam istilah agama itu al-af'alu li awamirillah wa jitnabu li nawahihi melaksanakan perintah menjauhi larangan itu salah satu resep yang paling utama untuk mendapatkan yang namanya surga. Jadi kita bicara masalah takdir, takdir itu adalah rahasia Allah. Ya, takdir itu adalah rahasia Allah. Mega tahu melo mapen sobu masuk pe buru maka pajabane pe makasiwangi. Eko totoku tam suruga tam muka tuh. Kamu dewa sempajang. Eko totona te tamarana kamu sama sempajang tamaturana aku totona itu tidak bisa. Ya, jadi disitulah peranan agama, peranan akal yang diberikan Allah kepada kita untuk pakai yero akalata timbangi maka dia madece maja. Jadi terutama surga pamasina pengalat Ta'ala. Yang kedua perbanyaklah doa kita supaya pertama surga pengalat Ta'ala. Jadi kalau belok sama surga kita tempuh jalan-jalan yang bisa mengarahkan kita menyampaikan kita kepada surga dan pengalat Ta'ala. Aja nih olah lalang leweranaka tapi oleh lagi surga. Insya Allah kamatu waktu sambungi roh maka dah jalan-jalan ke surga. Angka koro pura pasipulu ko kita ko boleh kita hadis lebih 30 jalan-jalan sampai ke surga. Jadi jalan ke surga itu tidak sempit. Siratal mustaqim, jalan tol. Jadi dia nak mengklaim dirinya bahwa ya minta mau tambah surga masang surga aja. Aja mau dia macet, lagi surga dia macet. Amo taba mana ki suruga dito na bakka makadama ki ay maka patay ranaka bali bola ko bara malapay wala dini. Jalan tol itu siratal mustaqim. Dalam konsep Pak Kures itu menafsirkan siratal mustaqim itu jalan tol, jalan luas. Ya, jadi banyak jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mega tu golongan mako kewe aliran sama nero lalai surga dia nami punah. Siya maleng kita we. Wah, tentu mau kulino majato ke di lumas ang ilalangnya. Apalagi lalagi suruh ke pamasin ng Allah Ta'ala. Jadi Ya. kamu
kamu tuh karena nangis usaha hebat dalam beribadah. Beribadah. Tetapi Neraka. iya iya iya. Itu mendapatkan rahmat, meningkatkan ibadat. Ya. Jadi intinya adalah kita masuk surga itu adalah karena rahmat Allah dari. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa Iya. taala. Ya, bagaimana Ahmad Taufik Sebatik Timur? Mudah-mudahan puas dengan penjelasan dari Bapak. Oh, Iya, Taufik, Nana. Taufik. Iya, alhamdulillah. Oke, lanjut. Alam Hafid, halo Jalang. Assalamualaikum Ustaz. Tabe, apakah cukup bekal umatnya Nabi Muhammad SAW di hari kemudian yang hidup cuma hidup 63 tahun? Sedangkan umatnya Nabi Adam ada hidup sampai 900 tahun. ya. Maksudnya mungkin ini perbandingan. Iya, genap mugarik. Pakai. Cukup ini ya. Genap mugaron. Nah, sedangkan umat Nabi Adam ada sampai 900 tahun. Iya, 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 iya. Oke. Eh, Dengarkan penjelasan. oh iya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Di Pakutana Malak Makasing. Nah, sebab Ekomelo ibandingkan ini umat Nabi kita umat terakhir dengan umat-umat terdahulu, mega perbedaan tah. Perbedaan di segi umur sudah jelas. Turulotan ke masa butong di ya hasadu ummati ma baina sitina wa sab'in. Nah, sa Nabi tayo di ideal umur ng makna itu 60-70. 80 lehasa dia kaka makalle ni. Nah, sebagainya. Perbedaan di segi kekuatan. Tentu kemawatan kita mengalami kira-kira beribadah menurut logika. Tapi ternyata tidak begitu. Tapi dalam Al-Quran, ia mengatakan dia pasti lengan, tapi dinyatakan mengatakan dalam surah Ali Imran makadai kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Jadi dalam surah Ali Imran, lupa ayatna. Matu cukup perlu ayatna. Jalan jelas surah Ali Imran. Dinyatakan oleh Allah bahwa umat Muhammad khaira ummah, umat yang terbaik di segi umat yang terdahulu digaca umatnya Muhammad. Ya. Jadi orang termasuk salah satu bukti apa Nabi ta makadai umatku imundri tapi umatku jorok mariolo serimun dihisap. Engkato riwayat lain maka kato hadis arape na po Nabi ta kada umatku umat marimundri iye panatama umat riolo suruga pura mana pitama suruga umatku lisa suruga. De gaga umat riolo tama jo suruga na rekode panapatama mana umat na Nabi ta lisa suruga Ko tambah mana lisa suruga umat na Nabi ta napatama umat riolo suruga pa masuk pengalataan. Jadi memang itu umat Nabi kita aja banyak fasilitas diberikan oleh Allah sebab di samping kurang umurna tapi luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk surona pengalat taala waktu Nabi kita Isra Mi'raj ya. Ini satu contoh bahwa umat Nabi Muhammad itu lebih unggul dengan umat-umat yang lain. Waktu si runtu Nabi Musa si bawa Nabi ta sallallahu alaihi wasallam makutana Nabi Musa maka da Muhammad aga tu oleh na were ko puamu aga na pa Nabi ta na sa nalika pengatala oleh 50 sampaja sa susiwan ni. Nah, dari dialog itu pada akhirnya hanya tinggal 5 salat 5 waktu. Ya. Maka dari Nabi Musa Muhammad di sumopo mo itu 5 mega mo pa. Dia penulis makmu itu 5. Kembalilah kepada Tuhanmu. Di ngapai kurang mo pa 5. Nabi tanah sade utarima ni 5. Insyaallah maringan ni ko makku. Jadi ternyata di sini memang motivasi ibadah umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad ya itu umat Nabi ta. Ya, nasabak sampajan ng umat riule sebagian riwayat dalam Al-Qur'an itu rakaatani bil gadati wa rakaatani bil asyi. Mega umat 2 rakaat kami sampajan na kuele 2 rakaat korawing na mega mo pa sampajan. Bika 2 mi. Para patara kami sa susiwan ni. Nay di 10 itu, kalima to pa tapi alhamdulillah masa pajama mo sesa. Masa pajama mo sesa dalang kecuali waktu tu jadi termasuk salah satu kemuliaan umat Nabi ta yalengi Lailatul Qadri Ramadan. Tidak ada keistimewaan Ramadan pada umat-umat terdahulu. Keistimewaan Ramadan hanya khusus buat Muhammad, Nabi Muhammad dan umatnya. Termasuk malam-malamnya, setiap malamnya diberikan keutamaan oleh Allah hanya untuk Muhammad dan umatnya. Termasuk Lailatul Qadri untuk Muhammad dan umatnya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr.
Ya, jadi Kampung. bagaimanapun kita harus optimis bahwa umat Muhammad adalah umat yang terbaik di sekian banyak umat. Ini dibuktikan dengan teks Al-Quran dan juga dibuktikan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, barangkali itu. Ya. Ya, demikian penjelasan dari Guru Tak. Oke, ada tadi pertanyaan dari Pembe, mohon diulangi kembali Pung, doa untuk agar bisa mendapatkan hidayah dari surat Oh iya iya. Al-Mustaqim. Jadi Ya, ada lebih banyak. ada doa zikir yang sering dibaca ulama kita. Di pesantren dulu tidak pernah ditinggalkan itu. Alhamdulillah di Belawa sekarang ini di masjid besar Darussalam. Kalau kita di sana imam berjamaah di sana 5 waktu, itu tetap di dua kali doa. Tapi saya lihat di masjid-masjid lain jarang begitu. Bahkan mereka masih kita na pura ma bersalah lutu mana maka perlu dia kamera doa. Ini gawit kedua pada biasa. Apalagi mau sidi Pak doang mereka tu mah kok masalah mau sidi Pak doang dia tu gaga. Lebih-lebih Pak kedua Nah sama nang bidah. Nah sedek masalah. Ya, jadi ternyata itu zikir antara dua doa itu adalah salah satu doa untuk supaya kita selamat pada titian siratal mustaqim. Ya. Kapan harus sampai ke sana? Ya, ternyata dalam hadis memang. Nah, ternyata dalam hadis memang. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan apa tadi? Akan lagi? Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah ilaha wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwa wa nahnu lahu muslimun. Jadi kota Makkah Darussalam saya masih ingat waktu di pesantren yang disingkan dulu. Tetap ada guru tayu Semarang Roden kanal la iro guru tayu Malik Roden kanal la iro tak dua Pak doangan di antara dengan doa itu tadi. Ya. Ini harus pakai dia na pasangnya. Tidak pasang sebab Pak doang paling barak salam ki kuliting. Ya. Ya aku nak mundur atu ale na cha na macha lete. Ya. Na tu mana lata macha lete. Kemudian Pak doangan na nasa salamat to. Wah. Terlalu barani je tu na mundur. Jam itu. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ratingnya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Abdul Aziz. Ya. Di mana nih Abdul Aziz? Halo Abdul Aziz, semoga tetap masih bersama kita di sini. Tadi Ustaz, seseorang meninggal sholatnya tidak istiqomah, Ya, ya. tapi ada anaknya yang soleha mendoakan, Ya, ya. memohonkan ampun kepada Allah. Selama mau ya rutawir ibu dan akhirat. Iya, iya, iya. Iya, tidak istiqamah sholatnya, tapi Iya. dia memiliki anak yang Anak soleh yang selalu mendoakan. yang selalu mendoakan. Ya, Betul ya, betul. begitu, Iya iya terima kasih Ya, pertanyaan yang banyak. bagus sekali dari Abdul Aziz, ya, pertanyaan yang mewakili banyak sekali banyak sekali kejadian. Oh, itu jaspa lama sama kanja. Nah. Iya 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 iya. Betul sekali. Ya, Jadi yang seperti ini memang bagus meninggalkan anak-anak soleh. jadi orang tuanya dikategorikan adalah manusia biasa yang sering lalai termasuk sholatnya. Ya, tapi masa pajang mojero kira-kira madari kapar nala. Jadi di sini peranan dan fungsi walado salih yad'ulah. Angkaga gunaan ero anak-anak nasaba atau matuan misalnya laupero atau orang tuanya tidak istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas yang pertama, iro to matuan na pudo sama tido sana, itu yang pertama. Jadi melalaikan ibadah itu salah satu dosa bagi orang tuanya. Tapi anak itu juga ada fungsinya dalam Al-Quran dan hadis. Ya, anak itu yang termasuk anak soleh adalah diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas." Iko mati ni tawin nas na dito mapatto niya malana. Akatane ro mapatto malana pa ni maka mala. Pasang pajangi pa ni papuasa pa ni pasak kay pa ni. Tapi dia dapat tuh terima. Begitu terjemahan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Illa min salas, ada 3 yang tidak pernah berhenti, mengalir terus. Salah satunya adalah sedekah jariyah pertama, sedekah yang
jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang ketiga walade salih ada ulah, mempunyai anak saleh yang selalu berdoa untuk orang tuanya, baik di waktu hidupnya orang tuanya, lebih-lebih setelah meninggalnya orang tuanya. Apakah ada peranannya? Tetap ada peranannya. Ya, tetap banyak peranan anak soleh kepada orang tuanya. Jadi irna yang pertama kada dosa atau mato tata ina pu dosa, tapi pak dogan anak kuna tarime pun Allah Taala menjadi pamasiri tomato ayeuna na kada nabi kasih di hadis rampe maka ada anak itu adalah kupu-kupu surga, kupu-kupu surga. Agaklah anak bisa mengantar orang tuanya ke surga. Ada juga anak yang mengantar anaknya ke ada anak mengantar orang tuanya ke neraka. Ya, anak sudah bisa maka deh mangkana lahu salah sabanating. Siapa pun yang mempunyai 3 putri atau putra-putri ada 3. Fa'ahsana tarbiyatahunna, memperbaiki pendidikannya. Kalau anak makasih mana pendidikannya, makasih mana ibadahnya. Maka debita adkhalahul jannah, tama suruga tumatonan nasabari anak-anak. Makutana na vita, jadi ero dia pandangan telu bagan telu. Makutana na vita, makutana sahabat wasnatani ya Rasulullah. Pikunya dari ko 2 mi anakku. 2 mi kasi. Maka dia na vita wasnatani mo 2 mi. Iko matuju dalam mi tamato ko suruga. Ang kasi di ko rusuna boleh mata iya si dimi kasi. Maka na vita wawahi datong. Amo si dimi anak mo ko matuju dalam mi narendeto ko tam suruga. Demi ga maka da ko mo digaga. Harus nang pa. Jadi anak itu luar biasa. Ada hadis sahih. Nareko angka si ditahu mati. Na angka keluarga dekatnya mati syahid. Membela agama Allah mati. 70 tahun seremoni. Dinatarik tama suruga. Iro nange si dia tahu mati syahid. Iko napili ki si kita iro nange tamay mati syahid napili ki ini terpilih dari salah satu 70 orang masuk surga tanpa hisab. Wah, luar biasa hebat. Ada lagi hadis sahih, maka disuruh ng Allah Ta'ala. Nareko ang kataw angka na pala akurang. Iro nang anak na pala akurang apa na malakang akurang na pala makasi sifa na. Maka debita kudu salah pitu dalam hadis itu kudu salah paringarang pitu ke 10 sa pitu kapang. Pitu dari keluarganya yang ditarik di hari kemudian nanti bisa masuk surga. Jadi misalnya jadi gini tuba-tuba dari kumakura-kura kita sedang malak ta sempajata mi reke poji mi para bata pegau makura sunat-sunat na usahakan ngin kanak ta maka pala Quran. Sebab ko pitu nasangin na bita o di nasabari narende kita masuruga nasabari anak ta. Jadi jangan putus asa putus harapan kepada putra-putri kita, didiklah kepada agama Allah. Jadi kalau anak saleh insya Allah pasti di hari kemudian nanti dina sia pengorbanan bina atta didikata ko wijawidata. Dina wala perkoso ta ko anak ta ko di anak saleh si bawah anak saleh. Ya itu ya, barangkali. Ya jadi intinya. Ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Andisa Priadi. Tadi pertanyaan pertama terlewatkan, mohon maaf. Kenikmatan apa yang paling nikmat disiapkan oleh Allah di surga? Oh iya. Ya, pertanyaan yang cukup dalam dan jadi sangat menarik dari Andisa Priadi. Iro suruga luar biasa. Semua ke suruga makasih maneng. Dega dia makanja. Jadi maka Nabi tajolo pangantar ner suruga ada tuli ibadi as-salihin mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala hatara ala kalbi basar. Ya di sana nanti pengulut Imam At-Tirmizi. Maka dia Nabi tajolo suruga untuk kasina agi mu bayangkan de ya sih nama nang itu. Kung kanu malukasi mu bayangkan we suruga makuro kanja ne. Yaki konas Nabi ta ya sih apa itu? Tidak bisa jadi sinina tabayangkan makanja maka sisi suruga na itu. Tidak bisa dibayangkan. Ya, jadi ono kasino begitu. Jadi batienero nabita maleki gambaran. Denul pada itu kesuruh aku orang maka dia pengelatar aku orangnya jannatun tajari min tahtial anhar ero suruga malari yawana wai
Aja tabayangkan yung pada saloy sifat-sifat ko yung bola malaring ka mana. Ade. Jadi itu agak tabayangkan makanya bitesi naman ng ito. Jadi asal tama ke suruh gaya na tajampa. Namo yawane yawe larapan na yonro larapan ha. Kesuruga manya mato. Apalagi na reko si PM man disuruh na pangala taala. Salah satu nikmat yang tertinggi di akhirat nas Nabi sallallahu alaihi nagaga nikmat yasina copo na papajaman na to sa surga nareko si di ata memandang Allah Subhanahu wa taala secara live, secara langsung. Di nagakapapinya macawi nareko nita ni atan na pangala taala akina pamasi ikurita ni buat tadi nagapapinya mang yasina papinya man na suruga nareko siruntu ni atay siruntu ni sita ni atay si bawa puan na naita ni pengalatala si bawa atanga pamase puncak kenikmatan surga na pengalatala. Dia naga yasi nero. Ya. Jadi intinya tidak bisa disamakan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia, nikmat yang diberikan oleh dijanjikan oleh Allah yang disiapkan oleh Allah di surga. Tidak semua gitu kan di surga ini pengalatala. Tidak semua? Tidak. Semua. Jadi orang yang menang ero Sampai surga. ya, angkat ada itu pengalatala. Kata mitai. Ya, Kenikmatan itu yang tertinggi. akan menjadi pembahasan yang lebih panjang lagi. Kita beralih ke penanya selanjutnya karena ini banyak sekali penanya. Iya. Mohon maaf Andisa Priadi, demikian tadi pembahasannya. Semoga bisa mengerti. Airiri namri campet daeh. Tabe mana lebih bagus seandainya pernah meninggalkan sholat wajib, memperbanyak Berapa versi? Ya. Ada pendapat yang pertama bahwa sholat yang ditinggal itu harus kita bayar. Kada. Tapi kuma mapulotongi milik kada irulega kira-kira. Ya. Engkau tu biasa pura saya natong ero tahun dulu orang barari ulo engkau ada beredar itu di internet. Kita sholat pada hari Jumat begini 2 rakaat setelah sholat Jumat maka terhapuslah semua dosa-dosa meninggalkan sholat. Ternyata hadis itu saya telusuri dan tanya kepada ulama kita, ternyata hadis itu tidak sahih. Ya. Jadi orang yang mempunyai utang salat selama masih wajar kita kada, tidak terlalu banyak jumlahnya, tidak terlalu lama waktunya, mungkin bisa dikada langsung. Misalnya salat zuhur, kita pernah meninggalkan 1 kali, kita salat zuhur sekarang, salat tunai dulu, baru kamat lagi, salat zuhur untuk niatnya kada isuluri wi labai. Tapi nari pumegai, mak tutup 40 tahun ni ai man rasa ki. Nah, menutupi kalau ada kekurangan salat fardu. Pamegai wi sunat tah. Pamegai wi sepaja sunat tah. Pamegai wi pakas dia sunat tah. Insyaallah mudah-mudahan dengan itu wadingi tertutupi semua kekurangan daripada salat wajib kita. Jadi kesimpulannya yang pertama, selama masih memungkinkan kita kada, kita bayar karena tidak terlalu banyak, bisa dihitung, silakan kada bisa kita kada cicil setiap misalnya zuhur dibayar pada waktu zuhur, asar dibayar pada waktu asar, maghrib isya subuh dibayar pada waktunya masing-masing, boleh. Nah, ataukah kalau waktu terlalu banyak, terlalu lama lah kita meninggalkan salat, perbanyaklah taubat. Ini sebagian ulama antara lain adalah Imam As-Sauri, perbanyaklah taubat kepada Allah dan perbanyak salat sunnah, insya Allah Allah akan menutupi semua kekurangan-kekurangan daripada salat fardu kita. Jadi taubat juga harus ada taubat. Taubat tanda suha, taubat kepada Allah, tidak mengulangi lagi. Iya, tidak mengulangi lagi. Iya, barangkali itu. Iya, mungkin bisa dipahami dari penanya tadi. Pertanyaan selanjutnya pun dari Sam Lake, Pak Haji Samsudin ini pun. Halo Pak Haji Sam, Assalamualaikum Meloka Makutana. Bagaimana itu ada masjid melakukan salat berjamaah dengan merenggangkan saf, mungkin yang sekarang ini. Oh, yang terjadi. Ya, sejauh 1 meter, tetapi melakukan salat jenazah tetap merapatkan saf dengan makmum. Itu juga di masjid. Jadi mohon pencerahannya. Iya, sama. Masjid yang sama mungkin maksudnya. Ya, jadi sebenarnya
tuntunan salat berjamaah itu dalam kondisi normal ya merapatkan baris dan meluruskan ya dalam kondisi yang normal. Dalam kondisi sekarang ini menurut dari medis ahli, karena ada hal-hal yang kita takuti virus ini, maka fatwa ulama kita tidak melarang untuk mencegah mudarat ya darkul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih, mendahulukan menolak bahaya daripada yang mendatangkan kebaikan. Jadi kalau ada hal-hal yang mesti harus kita ambil jarak begitu karena faktor virus ini kita khawatirkan, saya rasa tidak ada masalah. Nah, cuma kalau salat jenazah harus juga begitu, karena lebih penting juga ini salat berjamaah sama dengan salat jenazah, karena kita salat berjamaah hukumnya sunat, salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Jadi maunya kalau kondisi sekarang ini kita harus konsisten. Menjaga jarak supaya selamat semuanya, kita dan orang lain, baik salat fardu maupun salat jenazah. Ya, semua. Ya, jadi kalau yang baunya harus kita konsisten. Tadi kalau ke situasi normal, kita kembali kepada asal hukum semula, hukum asal, yaitu merapatkan barisan dan meluruskan saf. Nah itu iya. Kalau situasi sudah normal. Ya, jadi intinya kita harus konsisten dengan untuk situasi saat ini, Pak Haji Sam. Pemirsa dan para Facebooker tetap berada di channel ini karena di akhir acara kita akan ada kuis. Untuk penanya selanjutnya ada Arif Renol. Halo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya 3 tujuan ibadah tadi. Yang pertama hanya untuk meraih surga, yang kedua hanya untuk menghindari neraka, dan yang ketiga mengharap ridha Allah. Mungkin terlewatkan. Iya. Penjelasannya kembali. Jadi ini salah satu ilmuwan Islam, Ibnu Sina, yang memberikan komentar bahwa sebenarnya motivasi seseorang beribadah itu ada 3 kategori. Ya. Yang pertama adalah beribadah ditonjolkan adalah raja, mengharapkan surga. Jadi ada orang beribadah itu rajin beribadah, salat berjamaah dan puasa mengingat surga, kenikmatan surga yang selalu diingat, diimpikan. Ya. Yang kedua ada juga golongan yang beribadah karena takut sekali kepada azab Allah, kepada neraka. Yang ketiga adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya 3 macam ini tidak ada yang salah. Semuanya boleh yang kita lakukan, semua sesuai dengan tingkatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang awam rata-rata dan umumnya itu beribadah seperti tujuannya untuk melotama surga. Pada lo pada kangge, pada itu kata, ko masuk pada kasih kapalan, na yelo peko imi kapalan, pak me kata surga matandre. Jadi menurut konsepnya yewe orang awam itu tidak ada masalah beribadah dengan tujuan untuk kama surga jadi magaga, beribadah selamat kurangaka jadi magaga. Tapi puncaknya menurut ahli tasawuf, kalau ada orang yang sudah bisa beribadah mencari ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena surga, karena neraka, tapi dia cinta kepada Allah, rahmat dan ridha Allah, tapi akhirnya juga surga matoh. Jadi tidak ada masalah. Jadi sebagian dari kita dalam mempelajari ilmu tasawuf itu ini nasa tingkatan yang tertinggi, orang yang beribadah hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh Siti Wali Makunrai Rabiah Al-Adawiyah. Ya, dia tidak beribadah karena surga dan neraka, tapi beribadah karena mahabbah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, barangkali itu. Iya. Demikian penjelasannya. Berhubung ini karena penanya itu ada yang bertanya di siaran langsung, ada juga yang bertanya di nonton bareng. Jadi mohon maaf kalau ada yang terlewatkan. Ini ada lagi dari Sabhan Sob. Ini pertanyaannya dari komentar nonton bareng, jadi mohon maaf kalau ada yang terlewatkan karena ada yang bertanya lewat nonton bareng, ada juga yang bertanya lewat secara langsung. Jadi kalau mau
bertanya langsung, pertanyaan kita bisa langsung dibaca, yaitu kita bertanya di komentar secara langsung. Dari Sab Hansop, berbicara masalah amal yang diperbuat di dunia ini, bagaimana jika seseorang meninggal di hari hisab, masalah amal kebaikan jika seseorang meninggal dunia sedangkan orang itu ada putus silaturahmi dengan keluarganya. Maksudnya bagaimana jika seseorang meninggal di hari hisab, masalah amal kebaikan jika seseorang meninggal dunia. Oh, mungkin maksudnya bagaimana mungkin kondisinya di Hari di perhitungan. perhitungan nanti. Iya. Sedangkan dia meninggal dalam keadaan bahwa dia mempunyai putus silaturahmi dengan Iya. seseorang. Oh Mungkin iya. seperti itu, ya. Oh. Iya, terima kasih banyak Ya. atas pertanyaannya. Ya. Jadi salah satu dosa atau pelanggaran qati'ur rahim, memutus silaturahim. Ya. Jadi bahkan ada kecaman dari Rasul, Rasul. Ini adalah hadis sahih. La yadkhulul jannata qati'ur rahmin. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Maksudnya tidak masuk surga langsung, harus terproses dulu di neraka, mempertanggungjawabkan dosanya. Jadi insya Allah semua orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya pasti masuk surga. Semuanya akhirnya pasti masuk surga. Tapi setelah diproses dulu di neraka. Ada yang masuk neraka 1 hari. Kalau 1 hari di akhirat, berarti 1000 tahun di dunia. Jadi dino dito macam makanya tarna tamarana ka so. Siagar sa 24 jam, iya ko lino 24 jam. Eko tame terana ka sa serimundri al pasanatim mimma tawuddu kisah butau. Bah, luar biasa. Jadi dosanya tetap dosanya, amalnya tetap akan menantinya di kemudian. Tapi ada satu hadis, maka Nabi kita kullus neni wal hamis. Tungka nas Nabi ta Senin na Kamisi, ipinri yang malak na tahu mengulur di Allah Ta'ala. Itu ang Nabi ta na po ma pose ko Kamisi sunna. Tiba kami Senin, nasa ba Europe ko Senin na Kamisi, ipinri yang malak mengulur pung Allah Ta'ala. Ipinri ko malika Nero Nabi ta nasa puji ko ipinri malak ko iwan pa Muhammad. Mapuasa mori, ay puji ko mapuasa ka laporan ko pung Allah Ta'ala. Jadi maka ni Nabi ta narek ko Senin na Kamisi ipinri yang malak mengulur. Ya ada pengeman ni tahu di enapak 2000 Allah Ta'ala. Ada pengeman ni. Tiga kapita tidak ada pengang. Engkau tahu tidak ada pengang. Iya nar itu mabay na huma angke palawangan na asi salangang masung pulolo masih kampo mak beli bola hasta yastaliha dangka siak dapat pengang. Oh jajiro di angke putus silaturahim kita. Dia nak dampang ke Ta'ala ko sini na kamisi. Dia tak terima baraka na dapat ng Ta'ala. Tapi upan na tasadari na lihat wali-wali siya dapat dampangan ni siamat ni PM atau pura si salah-salah ya dampangan ni dosa ta. Jadi Ini bagaimana pemati kalau nih. kita sudah minta maaf berkali-kali makin minta maaf na Jadi yero dosa kepada manusia memang menurut Nabi dosa mawatangi to bahkan na dosa lauri pada terupa tahu na iya lauri pengala Ta'ala. Sebab lauri pengala Ta'ala to mulo to kota kaban ni tarima tonga-tongang langsung na tarima pengala Ta'ala. Tapi dosa ru pada terupa tahu biasa kata melo dampan ni kata luka pa dia nasa caka pada poko. Punupo itu manu ka. Larapana nangga dia tuju. Jadi maka dia guruta nareko angka tahu si salah-salah nangka na melo dampang iyero to melo dampang ni kue tarima ni dampang na mapaciman ng dua. Tapi kung kato melo dampang ro si di cia mak dampang ngi namasang dosa ro cia mak dampang. Nigi matojo cia mak dampang arena pasipulong itu saya. Lepak ni ro to pula melo dampang. Melo dampang ki bawa intina. Melo dampang ki. Tapi kupur ki melo dampang ti aja ti pakasingi hubungan ta. Aja nak di berarti menantang itu. Menantang itu. Iya. Semakin menarik pemirsa, jam juga sudah menunjukkan, tapi pertanyaan masih banyak ini pun masih. Iya.
Ada juga salam dari Andi Palawaruka pun, salam buat Pak Ustaz. Iya, iya. Hari beliau seperjuangan sewaktu sekolah di Iya, iya, Asadia. iya, Pu, selamat. Iya, dari Andi Pala, ya. Salam kembali katanya pun dari Jakarta. Andi Palawaruka. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Alam Hafid kembali. Halo Haji Alam, masih tetap di sini. Tabe Ustaz, bagaimana perhitungan kalau kita pada sholat yang tertinggal dilakukan di Mekah? Oh, mungkin maksudnya ini karena perhitungannya mungkin Iya. perbedaan. Oh iya. Terima kasih tempatnya. banyak Iya, atas iya. pertanyaannya. Sangat menarik. Jadi menyangkut masalah kada, tidak ada bedanya kita kada di Mekah dengan di kampung. Ya. Walaupun ada hadis mengatakan bahwa sholat di Mekah itu 100.000 bandingannya di kampung, di Madinah 1.000, di Baitul Maqdis adalah 500. Tapi terkait dengan kada, tetap tidak ada bedanya dengan di kampung kalau kita kada. Tapi boleh orang kada salatnya di Mekah, boleh di Madinah. Silakan. Satu tetap satu. Dia di Mekah sisa kada ke Mekah 100.000. Nawawa tidak berlaku di situ. Ya, yang berlaku di situ Padilahnya salat berjamaah di Masjid Al-Haram dengan di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa itu lain dengan di masjid kita. Padilahnya berjamaah salat di sana, bukan padilahnya mengkada salat. Ya. Jadi kalau ada utang salat itu yang paling utama perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengulangi lagi dan perbanyaklah salat sunnahnya. Insya Allah dengan ibadah sunnahnya itu akan menutupi segala kekurangan ibadah salatnya. Ya, bagaimana Jala mungkin bisa mengerti penjelasan dari Guru Sa. Oke, kembali Andi Sapriadi, ada pertanyaan kembali dari Andi Sapriadi. Terima kasih. Tabe, mohon penjelasannya, Pu. Kenapa perempuan banyak masuk neraka? Nah, ini pertanyaan yang ini pertanyaan yang sangat untuk perempuan ini. Kenapa perempuan banyak masuk neraka dan laki? Kalau menurut hadis. Ya. Ya. Jadi satu hadis disampaikan oleh Rasulullah, al-mar'atu, wanita itu kata Nabi, mudahnya masuk surga yang pertama. Itu hebatnya wanita itu kata Nabi, bukan cuma masuk surga. Dia diberi kebebasan memilih pintu surga mana yang mau dilewati. Jadi kalau cuma masuk surga biasa-biasa saja. Ini yang istimewa karena disuruh memilih. Kalau pintu surga banyak. Nah, bagi wanita itu ada kriteria wanita diberikan oleh Allah penghargaan, penghormatan, derajat tertinggi bisa memilih pintu surga di mana dikehendaki. Yang pertama kata Nabi, salat hamsaha. Wanita yang baik salatnya. Maksudnya salat 5 waktunya. Yang di sini yang pertama yang wajib, baik salat wajibnya. Ya. Kemudian sa'amat syahraha, puasa Ramadannya juga bagus. Yang ketiga, wahafizat farjaha, menjaga kehormatannya. Ya, menjaga sirina. Yang keempat kata Nabi, wa ta'at zawjaha, menaati suaminya, taat suaminya. Kalingero pasang kotandre, kumaturumi ibu itu satu resep. masuk surga cepat? Ada pun Nabi ta. Makanya Nabi ta capan orang saya, udkhuli ipodani makunre sarimun. Agi padangi ko malaikat, udkhulil jannah. Taman surga. Bi ai abwabil jannati syaat pilih baban pintu surga. Tega puji mola. Lalu yao bandre kiri kanan pilihlah. Inilah hebatnya wanita. Jadi satu resep Tapi saja, ya. di balik itu wanita juga ada hadis mengatakan ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj menangis Nabi. Ya, menangis Nabi, datanglah putrinya Fatimah. Ayahanda ya Rasulullah, mari kita tari. Nah, sawena ipacele ka ako suruga jolo. Eko suruga megangi wita tau kasasian ito sugi. Yero jo pertama. Ipacele to ka nasa ko tanaka. Megangi wita makunre na yang burane. Kay, magatusi. Mangi sunod pong latala. Ayan makana wita. Yero makunre mega ko suruga, mega to koronaka, tapi yero wita ya to kucile ngiwe. Mega makunre koronaka. Aga saba na makutan na punta Fatima, kada bitan mo Rosidi. Nah, sabaran na mga makunreta maranaka, kunna yakfurnal asir. Mereka itu banyak yang mengingkari jasa-jasa suaminya. Ya. Tiulijana ba kekurangan ada bala kena naita di enang kana din rangarangi jasa-jasana. Ya.
suaminya. Ini yang pertama. Durhaka kepada suami. Itulah yang menyebabkan banyak masuk neraka. Yang kedua masalah salatnya. Mega makun rayero, na capa sampajana, loy botinge, ciani ladai bo badak na gincuna dan sebagainya, korba laba si sampajange. Itu masalah salat. Ya. Kemudian yang ketiga masalah aurat. Ya, jadi dini subuh dina pita mopi itu termasuk pemicu seorang wanita pertama koranakan dari kode sampai urat dia bisa ditutup. Nah, itulah barangkali sebahagian nasabari makunre datama ranaka. Tapi kalau hindari rona nasang debita, makunre mempunyai jarak derajat yang bisa memilih pintu mana yang dikandaki di hari kemudian. Yeah. Ya, jadi demikian Andita Priadi penjelasan dari guru tadi. Semoga bisa menerima atau bagaimana, semoga bisa puas dengan penjelasan guru tadi. Halo, ada dari Muhammad Rusli. Halo Pak Rusli, Assalamualaikum. Semoga Ustaz, KRB dan seluruh pemirsa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap jaya di udara dan di darat. Oke, terima kasih. Kita simak kembali, ada tambahan dari guru Ta, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya akan tambahkan adalah terkait dengan masalah hisab, ya. Karena masalah hisab ini adalah sesuatu yang sangat menentukan nasib seorang hamba di hari kemudian. Ya, karena dia kalau lulus dalam hisab itu otomatis adalah masuk surga. Kalau gagal ya masuk neraka. Ya, olehnya itu masalah hisab itu tidak boleh kita pandang enteng. Ya, yaitu golongan yang tanpa dihisap lagi di hari kemudian. Saya mau tambahkan siapa itu tambahannya, itu golongan yang tidak dihisap di hari kemudian langsung masuk surga. Ya. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang pertama adalah hum allazina la yastarkun. Orang yang tidak suka minta diruqyah. Narikong kata dia napuji wimasan roe, itu satu resep untuk tidak mendapatkan hisab di hari kemudian nanti. Pak katu tahu cede malasana masan rosi, mak japi si. Ya, jadi orang yang keyakinannya kuat kepada Allah, dia malah dana harapkan bantuan orang lain, apalagi itu mak japi, atau mak dareki kemalasai, itu salah satu resep untuk mendapatkan nanti persidas di hari kemudian, bebas dari hisab dan asap. Yang kedua adalah wala yatatayyarun. Orang yang tidak suka tatayur. Kita lain tatayur dia namanya pemalih. Ya, pangkat itu maka pemalih nari ko yang kalau aja mun ko maki. Na polo coki. Pasaparia itu mega gay pemalih na makoro ai matandre mata sermon dari hisab na perhitungan. Tau dia na taperi malah ada mapisona menyerahkan segala udah digaransi oleh Allah, tidak dihisab hari kemudian langsung diundang masuk surga. Yang pertama mengimani seluruh isi Al-Quran dan hadis. Lalu pulau gesok kurangin atau perimanang. Ya, dia na tambahi dia tu na kurangi mi. Pangkat tu tahu lebih tosi. Na tambahi 40 gesok na peri. Nah, lebih biasa nero salah satu. Atau kata 10 minggu untuk teperi salah satu. Jadi harus mengimani semuanya 30 juz dalam Al-Quran yang ayatnya lebih 6.000. Ya, itu pertama. Kemudian mengamalkan seluruh yang wajib dan menjauhi seluruh yang haram. Tapi kok sini na wajib dia kan na cekak dia kan lala dia gagal kalah sempajana kada salatnya tidak ada. Ya. Kecuali ada uzur, misalnya puasana dia kan ala kecuali ada uzur, misalnya malasai atau halangan ke makunrai atau ke musafiri, selama tidak ada halangannya, tidak meninggalkan kewajibannya, itu juga tidak melakukan yang haram, menjauhi yang haram, mau subah na jauh itu, menjauhi yang haram, menjauhi yang subah dan menjauhi yang makruh, itu termasuk resep untuk tidak dihisab di hari kemudian. Yang ketiga mengamalkan amalan-amalan sunnah. Weh, na pujila da ma pegoi sunnah na nabita sallallahu alaihi wasallam. Dia na prinsip maka perlu na ba pegau prinsip na perlu na pegau to sunnah na pegau to. Na pada
Napakalabih perlu na harga itu sunnah. Kemudian yang keempat, menjauhi dosa besar, lebih-lebih dosa besar dan maupun dosa kecil. Ya. Dia natapari si pada benar tatayur degaga istilah-istilah sial ko alina. Kada ay iko tumupake sial ko. Ngompor muhara dan sebagainya. Dia na tapari no mapakero. Ya, jadi itu termasuk dari hadis Rasulullah SAW, orang-orang yang mendapatkan fasilitas khusus nanti hari kemudian langsung diundang masuk surga tanpa melalui hisab. Kemudian ada satu lagi hadis yang saya sampaikan, salah satu yaumal qiyamah. 3 golongan kata Rasulullah di hari kemudian nanti tidak mendapatkan hisab. Nah, siapa itu? Pertama, rajulun qara al-Qur'ana ibtiga wajhillah azza wajal. Yang dari itu si tahu Qur'an makunrai napuji baca Al-Qur'an, mengaji. Akan nakate ko mengaji. Ibtiga wajhillah azza wajal, menuntut ridha Allah. Mengaji tidak meliasa tapi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, pakapala Qur'an yang mansani tama. Dan wa ammu biqaumin wa hum bihum radun. Ya dari itu kung kajabatanna menyenangkan di bawahannya. Iko bos tuli menyama penadina na gurun na bawahan ko alena baton na makasingi ko ya tidak menghargai semua manusia, tidak memilih-milih memilah-milah derajat status sosial. Agak habitan nomor 2 warjulong azzana fil masjid. Nomor 2 dia hisab selimundi si dia tahu na puji bangi ko masigi azzana fil masjid da'a ila Allah azza wajal ibtiga wajhillah, bangi ko masigi na puji melodang ko masigi na karena Allah ibtiga menuntut mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga nasdabita rajulun, laki-laki atau perempuan ibtala bir rizki. Rajulun ubtuliya bir rizki fid dunya falam yasguluhu zalika an amalil akhirah. Dia mencari rezeki yang halal dan tidak menghalangi mereka untuk melaksanakan amal akhirah. Tanya gara-gara lino nasapa nalupai masuk pajange, nalupai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebahagian dari hadis Rasulullah yang menyampaikan tentang fasilitas hari kemudian tanpa hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih banyak.